Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Helena Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Saya merupakan guru bahasa Sunda di kelas 11 SMA Negeri 3 Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan IKI untuk bulan Januari tahun 2023 terkait dengan laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Baik, akan saya bahas dari judul dulu. Jadi masalah yang diangkat adalah masalah metode mengajar pada materi yang bersifat teori. Karena beberapa materi di dalam bahasa Sunda itu sifatnya teori dulu gitu. Jadi tidak langsung praktik tapi memerlukan teori terlebih dahulu. Nah, deskripsi permasalahan yang dihadapi yaitu dewasa ini pembelajaran yang efektif bukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Akan tetapi harus berpusat pada peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk mandiri dan mengeksplorasi, menemukan terlebih dahulu materinya menurut pemahamannya. Namun kondisi di lapangan itu tidak jarang yang banyak terjadi adalah peserta didik menjadi tidak terarah ketika kita sebagai guru membebaskan untuk mengeksplor gitu. Materinya melenceng atau tidak sesuai dengan materi yang biasa kita sampaikan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tanpa disadari banyak dari kita para guru yang tidak berperan serta dalam proses membimbingnya gitu, membimbing eksplorasi peserta didik. Jadi hanya dibebaskan untuk mencari dari berbagai sumber, tetapi kita tidak ikut serta untuk mendampingi gitu ya, membimbing. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari para guru terkait dengan bagaimana jika materi tersebut memang memerlukan pengarahan terlebih dahulu dari guru gitu, karena bersifat teori dan minim sumber yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Apakah peserta didik harus tetap mengeksplor terlebih dahulu sendiri secara mandiri gitu, atau kita sebagai guru seperti biasa akan menggunakan metode ceramah terlebih dahulu? Nah, ini yang kerap kali membuat para guru kebingungan. Nah, jika guru menggunakan metode ceramah, masalah yang tentu dihadapi oleh guru adalah respon atau sikap dari peserta didik yang acuh, mengantuk ketika diberikan penjelasan materi, tidak fokus, dan masalah-masalah yang biasa timbul akibat dari metode ceramah yang digunakan oleh guru. Nah, karena pada hakikatnya menurut penelitian sendiri, manusia itu dapat menyimak penjelasan materi itu tidak lebih dari 20 menit. Nah, sisanya konsentrasi akan menurun bahkan sampai buyar atau kehilangan fokus. Lalu akar permasalahannya apa sebetulnya? Akar permasalahan dari permasalahan yang tadi telah dijabarkan di atas itu tentu membuat guru kebingungan gitu ya. Metode apa yang sebaiknya saya gunakan? Jika menggunakan metode ceramah, peserta didik pasif dan tidak merespon. Tetapi jika membebaskan peserta didik untuk mengeksplor secara mandiri, juga dikhawatirkan sumber-sumber yang digali itu kurang terpercaya, menyebabkan adanya salah informasi dan kekhawatiran lainnya. Setelah digali lebih mendalam, bisa saja permasalahan sekaligus pertanyaan ini muncul karena kita para guru belum memahami betul bagaimana cara mencocokkan antara metode yang akan kita gunakan, karakteristik materi yang akan disampaikan dan dipelajari oleh peserta didik, serta bagaimana karakteristik kelas yang kita ampu. Karena setiap kelas itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada kelas yang memang dalam kondisi apapun, materi apapun itu selalu aktif ada. Namun ada juga yang harus kita ekstra sebagai guru untuk memberikan motivasi, memberikan sesuatu yang menarik dulu baru mereka mau merespon. Nah, perlu adanya kolaborasi yang terpadu antara ketiga hal tersebut demi terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan efektif bagi peserta didik. Lalu bagaimana alternatif solusinya? Maka untuk menjawab permasalahan di atas, saya mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi sebagai berikut pada materi novel kelas 11 SMA Negeri 3 Sumedang. Kebetulan materi saat ini adalah materi novel. Yang pertama, mencoba mengenali karakteristik setiap kelas yang diampu. Jadi setiap kelas, kebetulan saya mengampu 12 kelas. Nah, saya coba analisis terlebih dahulu. Ini karakteristiknya seperti apa sih gitu. Nah, ada perbedaan tidak dengan semester sebelumnya, yaitu semester ganjil kemarin gitu ya. Nah, hal yang perlu dikenali adalah terkait bagaimana minat belajar rata-rata peserta didiknya. Faktor apa saja yang akan berpengaruh pada keberlangsungan pembelajaran di kelas, seperti misalnya jam mata pembelajaran atau mata pelajaran pada saat yang saya ampu itu kebetulan siang hari. Nah, bagaimana nih cara untuk membangun chemistry gitu ya, bagaimana cara untuk membangun semangat, motivasi peserta didik untuk mau belajar gitu, supaya tidak jenuh di jam-jam lelah gitu ya, bagaimana mereka tetap bisa menjaga konsentrasinya. Nah, tapi kalau misalkan jam pagi gitu, jam-jam pagi hari, jam pertama, jam kedua itu masih sangat-sangat aman. Kemudian
Setelah mengenal karakteristik kelas, dapat pula diadakan tes asesmen diagnostik sebelum memasuki materi baru di semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih mendetail bagaimana gaya belajar peserta didik, kemudian minat belajarnya, kendala yang dihadapinya, dan faktor-faktor yang dapat menghambat pembelajaran berlangsung. Kemudian guru mempelajari lebih mendalam dari berbagai sumber terkait metode pembelajaran apa saja sih yang tepat untuk menghadapi permasalahan ini. Adapun yang telah saya laksanakan di kelas adalah mencoba menerapkan pembelajaran berbasis game, cerdas cermat. Nah, jadi kalau misalkan kita memberikan ini nih materi, silakan kamu pelajari sendiri, baca gitu ya. Saya misalkan menyediakan resume kemudian suruh baca, dijamin 95% peserta didik itu tidak akan membaca, kecuali ada tugasnya. Nah, bagaimana caranya supaya peserta didik mau membaca? Yang saya lakukan adalah satu hari sebelum pelajaran saya gitu, saya akan membagikan di grup WhatsApp kelas, setiap kelasnya, ini materi untuk besok kita ada kuisnya adalah cerdas cermat. Nah, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian pahami isinya. Besok kita akan melaksanakan cerdas cermat, nanti yang juara itu mendapatkan hadiah. Saya bilang seperti itu. Nah, kemudian hadiahnya tidak usah yang mahal, makanan-makanan ringan saja gitu ya, seperti misalkan snack seperti itu. Nah, itu juga sudah sangat membuat peserta didik merasa senang gitu, merasa dihargai, dan mereka lebih semangat untuk belajar. Nah, jadi teori yang semula biasa disampaikan menggunakan metode ceramah ini dialihkan menjadi metode pembelajaran berbasis game. Caranya seperti apa? Pertama-tama guru menyiapkan terlebih dahulu PDF resume materi yang eye-catching dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Saya punya contohnya, tapi nanti saya tampilkan di akhir jika sempat. Kemudian hal ini dilakukan untuk apa gitu, padahal ada buku paket. Nah, ini dia, karena rata-rata murid yang saya ampu itu tidak mau membuka buku paket gitu. Kalau kata saya juga, kalau tidak ada tugas yang diberikan oleh gurunya gitu. Jadi mereka cenderung malas gitu untuk membuka buku. Tetapi saya alihkan coba dengan yang bisa diakses dari HP, mereka tinggal klik, tinggal buka filenya, kemudian mereka baca dan tampilannya menarik. Supaya mereka tertarik untuk mau membaca gitu. Dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta singkat, padat, jelas. Yang penting apa? Yang penting mereka bisa memahami isinya. Nah, kemudian setelah itu guru membagikan file PDF resume materi tersebut di grup WhatsApp masing-masing kelas dan meminta peserta didik membaca dan memahami, karena keesokan harinya akan diadakan game cerdas cermat tadi. Kemudian guru menyiapkan kurang lebih 35 soal isian singkat untuk game cerdas cermat yang isinya bersumber dari resume yang telah disusun gitu. Jadi tidak ada yang di luar materi itu. Kemudian guru juga menyiapkan potongan kertas kecil yang di dalamnya bertuliskan nama-nama hewan yang berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah peserta didik di kelas tersebut. Sebagai contoh nih, di kelas tersebut ada 35 orang. Kemudian saya coba membuat 5 kelompok, satu kelompoknya 7 orang. Nah, saya buat misalkan 5 nama hewan yang berbeda, ayam, sapi, domba, bebek, sarang, hijau, ucing misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk apa ini gitu ya? Hal ini bertujuan untuk membentuk kelompok peserta didik secara adil, karena biasanya permasalahan yang juga timbul jika dibuat kelompok adalah peserta didik ada saja yang menolak ketika dikelompokkan dengan si A, si B, si C. Nah, kemudian keesokan harinya di kelas, guru membagikan potongan kertas pada seluruh peserta didik dan mereka diminta untuk membuka kertasnya secara bersama-sama. Kemudian dalam hitungan 10, seluruh peserta didik telah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Cara untuk supaya terasa lebih menyenangkan, ketika mereka mencari anggotanya, itu mereka harus menyuarakan suara hewan-hewan yang ada di dalam kertasnya masing-masing. Sebagai contoh, ketika kelompok tersebut B gitu ya, dia mendapatkan domba, oh suaranya B. Nah, mereka bergabung dengan yang bersuara sama juga, seperti itu. Kemudian, apabila peserta didik sudah duduk berkelompok, guru menjelaskan aturan main cerdas cermat sebagaimana biasa dilakukan. Dan peserta didik yang ingin menjawab wajib menyuarakan suara hewan kelompok masing-masing tadi sebagai pengganti bel yang biasanya ada dalam cerdas cermat. Nah, kan tidak ada bel gitu ya, daripada kita harus membuat dulu alatnya dan lain sebagainya, kita gunakan gitu suara-suara dari masing-masing anggota gitu, dari masing-masing anggota kelompok. Kemudian siapa yang tercepat dan terkompak menyuarakan suara hewannya, maka kelompok tersebut berhak untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 3 detik saja. Jika tidak bisa, dialihkan lagi ke kelompok selanjutnya dan selanjutnya seperti itu gitu.
Game cerdas cermat ini selain melatih ketelitian, kekompakan, dan ketepatan menjawab, juga secara tidak disadari melatih peserta didik untuk memahami materinya melalui metode yang menyenangkan. Walaupun ia dengan terpaksa harus membaca terlebih dahulu materinya semalam sebelum cerdas cermat dilaksanakan, akan tetapi hal ini juga melatih ia menggunakan otaknya untuk mengingat materi, dan yang terpenting adalah memahami isinya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, peran guru di sini apa? Peran guru setelah selesai bermain game cerdas cermat, jangan lupa untuk mengapresiasi terlebih dahulu pada seluruh peserta didik bahwasanya pada kegiatan belajar hari itu semua telah berperan aktif gitu. Kemudian guru juga menjelaskan materinya secara singkat, padat, dan jelas berbasis pada soal yang telah diberikan pada saat game. Jadi kita review kembali, kita pertegas lagi. Kemudian lebih bagus lagi jika guru dapat mengambil contoh yang dekat dengan keseharian peserta didik atau yang relate menurut mereka ya. Kemudian apa memang tujuannya gitu ya? Tujuannya adalah ketika mereka merasa lebih relate gitu, itu biasanya lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Tanyakan langsung pada peserta didik bagaimana perasaan mereka setelah belajar sambil bermain. Kemudian hal apa yang perlu dievaluasi dan diperbaiki ke depannya gitu ya. Kemudian bersama-sama membuat kesepakatan kelas dari solusi yang telah bersama-sama disetujui gitu. Lalu kedepannya bagaimana nih kalau misalkan ada yang tidak mau membaca? Nah, dari mereka untuk mereka gitu. Kemudian hasil pemecahan masalahnya setelah dilaksanakan beberapa poin alternatif solusi di atas, alhamdulillah di kelas saya di 12 kelas yang diampu itu hasilnya sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan. Peserta didik menjadi jauh lebih aktif di kelas. Ketika guru mengulas materi juga responnya jauh lebih baik karena sebelumnya mereka sudah memahami materi terlebih dahulu melalui kegiatan membaca mandiri di rumah masing-masing. Selain itu, hasil refleksi kegiatan belajar juga menunjukkan 90% peserta didik merasa senang belajar berbasis game walaupun mereka mengeluhkan suaranya hampir habis katanya gitu ya, karena berteriak menyuarakan suara kelompok hewannya. Jadi mereka saling bersautan kan gitu, harus suaranya harus keras gitu. Nah, jadi katanya sakit tenggorokan bu kayak gitu, tapi mereka ketawa-ketawa gitu. Menurut mereka pembelajaran seperti ini jauh lebih efektif karena di jam-jam rawan mereka jadi lebih segar katanya gitu, dan tidak mengantuk karena biasanya guru yang masuk ke kelas di jam terakhir itu hanya ceramah dan diakhiri dengan memberi tugas. Nah, untuk sumber rujukannya ini dari beberapa buku paket. Kemudian untuk metode itu saya baca dari buku karangan Prof. Yayat, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian beberapa sumber dari internet juga saya masukkan. Demikian laporan untuk IKI bulan Januari tahun 2023 terkait dengan laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.